Trawulan, daerah kecil di ujung perbatasan barat Mojokerto, tempat bersemayamnya peradaban besar yang menyatukan hampir sebagian besar wilayah Nusantara. Di masa di mana sejarah Majapahit hanya tinggal sesumbar, masyarakat Trawulan masih menjaga budaya dengan gencar. Seakan ingin menyuarakan kejayaan Majapahit di Nusantara. Seruan untuk menjaga detak agar ingatan tetap hidup. Trawulan menunggu untuk didengar. Bathara Wisnu mentang langkap wujuding gegaman timbang gedhe. Sureki utamaning kakung, sureki cilik utawa temen kakung arane wong lanang. Medal arang ora metu permedan. Mojopahit. Mojopahit ini berawal dari sebuah penemuan buah yang namanya mojo. Itu kebetulan ada merasa pahit karena perutnya yang kosong, makan buah tersebut terasa pahit. Kalau dibahasakan bahasa waktu itu namanya Wilwatikta. Diawali kerajaan Singosari yang pada waktu itu Raja Kertanegara yang mempunyai anak perempuan jumlahnya 4 itu dikawin oleh seorang prajurit yang namanya Wijaya. Sekitar sebelum berdirinya Mojopahit bulan November, sekitar 3-4 bulanan, di kerajaan Singosari diserang oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Jaya Katwang. Jaya Katwang ini adalah merupakan dulunya dari kerajaan Kediri yang sudah lama sekali sudah takluk kepada Singosari, tapi karena dendamnya, karena kematian dari keluarga yang terdahulu, mereka menggempur, di mana waktu itu kerajaan Singosari, para tentara-tentaranya banyak yang keluar dari kerajaan karena untuk perluasan wilayah. Akhirnya terbunuh. Akhirnya Raden Wijaya
mendirikan kerajaan yang namanya Wilwatikta. Wilwatikta itu artinya yang Majapahit tadi itu yang saya sampaikan tadi. Akhirnya di sana Raden Wijaya mendirikan dalam jangka yang sangat lama. Kemungkinan waktu itu Tanah Terik itu masih berada di daerah Medo atau daerah Tarik yang ikut Kabupaten Sidoarjo yang sekarang ini. Bangunan peninggalan tertua di Trowulan yang masih berdiri kokoh merupakan saksi bisu sejarah dari masa lampau sampai runtuhnya Majapahit. Merupakan tempat persemayaman raja-raja. Candi Brahu memendam berbagai kisah. Candi Brahu diperkirakan dibangun pada zaman Kerajaan Mataram, jauh sebelum adanya Kerajaan Majapahit, yang menjadikannya sebagai candi tertua yang ada di sini. Seperti Candi Buddha pada umumnya, Candi Brahu memiliki 3 struktur utama. Kamadhatu sebagai dasarnya, Rupadhatu di bagian tengah, dan Arupadhatu di puncaknya. Candi Brahu lebih tua dari Majapahit itu sendiri. Namun, pada masanya, masyarakat Majapahit masih menggunakan candi ini sebagai tempat peribadatan. Budaya di sini masih terjaga. Ini adalah bukti kalau masyarakat di sini masih menjaga budaya dengan baik. Candi ini dulunya bisa dikatakan kalau dari kerajaan Sindok ini karena adanya prasasti Alasantan yang pernah ditemukan seseorang yang bernama Wakid bin Tasrib. Sementara dalam cerita atau dalam tulisan yang terlibat atau yang berbunyi di prasasti tersebut kurang lebihnya adalah Raja Sindok, raja waktu itu yang sebagai raja dulunya dari Jawa Tengah. Candi Brahu sendiri adalah nama yang disebut-sebut di dalam prasasti. Di sana tertulis ada Warahu, Waharu, dan sebagainya. Di balik hiruk-pikuk aktivitas masyarakat, menjulang tinggi sebuah gerbang gapura kembar yang kini dikenal sebagai Candi Wringin Lawang. Saksi diplomasi zaman Majapahit, pintu yang membuka kejayaan Majapahit. Jadi, ini adalah gerbang utama. Dulu, pintu ini bukan hanya sekedar jalan masuk, tapi semacam portal untuk masuk ke dunia Majapahit. Sebelum dipugar seperti ini, gapura ini pernah rusak sepertiga bagiannya karena akar beringin yang menjalar. Gapura ini berjenis bentar. Bisa dilihat dari 2 dinding di sini yang saling menjulang ke atas dan tidak terhubung. Lihat bata merah ini, tanpa menggunakan semen dan dapat kokoh sampai sekarang. Ini adalah bukti teknologi dari Majapahit. Gapura ini dulunya adalah tempat untuk menyambut tamu dari kerajaan Majapahit. Tak heran kalau Gapura Wringin Lawang sekarang menjadi ikon dari Mojokerto.
Pada zaman Belanda itu dalam posisi yang sebelah utara, karena Candi Ring Lawang ini berbentuk bentar. Bentar itu adalah satu bangunan yang di bagian tengahnya itu terbelah mulai dari atas sampai bawah, dan diikuti di sana ada trap tangga naik turun. Candi Ring Lawang di sebelah yang paling utara, itu sepertiga bagian itu hilang, rusak. Karena apa? Karena adanya ringin atau beringin, pohon beringin yang merusak karena akar-akarnya masuk ke celah-celah dari antara batu satu dengan yang lain. Nah, makanya di sana dinamanya ringin lawang. Ringin lawang itu antara beringin dan pintu. Candinya berbentuk pintu, lawang atau pintu. Ini karena pintu masuk, pintu keluar bisa saja. Berbeda dengan sebelumnya, sebuah gerbang yang menjadi akses masuk area sakral. Candi Bajang Ratu menguatkan asumsi bahwa pusat kejayaan Majapahit benar-benar ada di Trowulan. Berbeda dengan Wringin Lawang, gapura ini memiliki struktur yang lebih kompleks sesuai dengan fungsinya yang sakral. Ini adalah relief Sri Tanjung, menceritakan tentang pembebasan jiwa manusia dari duniawi. Dan sekarang kondisinya mulai memprihatinkan karena sudah mulai lapuk. Bagian tengah ini adalah pintu masuk gerbang yang konon katanya digunakan untuk masuk ke dalam makam Raja Jayanegara. Candi Bajang Ratu memiliki struktur paduraksa yang mana puncaknya menyatu. Struktur ini biasanya digunakan untuk area candi atau area kerajaan yang lebih sakral. Candi Bajang Ratu. Kalau bahasa Jawa, Bajang itu kosong, Ratu itu raja perempuan. Nah, ini awalnya memang dari sana. Itu hanya cerita rakyat maksudnya. Dalam artian sebenarnya Candi Bajang Ratu ini adalah merupakan satu pintu gerbang dalam bentuk paduraksa. Beda kalau Ring Lawang itu candi bentar. Tapi kalau Bajang Ratu itu paduraksa. Paduraksa itu artinya bangunan mulai dari tubuh candi sampai ke atap itu bentuknya meruncing. Jadi tambah ke atas, tambah mengecil dan sampai terusnya sampai puncak. Dinding sebelah kanan terdapat relief Ramayana. Sebelah kanan itu maksud kalau dari sini ada sebelah barat. Sedangkan yang sebelah bidang yang lain terdapat ada relief Sri Tanjung yang sekarang sudah mulai aus. Jadi ini laporan ini yang sampai sampaikan adalah laporan zaman Belanda. Tapi sampai sekarang masih ada hanya sisa-sisa, tapi sudah tidak bisa terbaca lagi karena sudah rusak. Karena memang bahannya dari bahan batu bata. Kami sangat tertarik sekali dengan temuan-temuan yang banyak dan beraneka ragam. Namun sayang sekali orang pun banyak yang kurang sadar akan arti dari sebuah peninggalan, entah itu berupa batu, terakota dan sebagainya, karena terburu dengan adanya komersil, sehingga banyak temuan-temuan yang dilaporkan tuh udahnya itu yang hanya yang jelek, sementara yang bagus tidak karuan kemana. Di tanah ini, Majapahit masih berbisik tentang ingatan, tentang kejayaan, tentang warisan. Tapi bisikannya kian pelan, karena jarang ada telinga yang mau mendengarkan.
Di antara reruntuhan, Majapahit masih menunggu langkah manusia, merindukan mata, berharap kita tak benar-benar lupa. Oh lah. Ngomong Re. Mau coba kamu menyesuaikan mana kak ya? Candi Brahu diperkirakan dibangun pada zaman Kerajaan Mataram, yang menjadikannya candi tertua yang ada di saat ini. Kak cebut, sorry. Yang saling menjulang ke atas dan tidak terhubung.